Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat hidayah taufik. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat maghrib berjamaah. Tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umat yang istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul sebuah kalimat yang menyatukan antara kaum muslimin dengan ahli kitab. Tema kita jamaah yang Allah muliakan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat ke-64 yang merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW untuk menyeru persatuan dengan ahli kitab. Tapi nanti kita lihat jamaah apa isi kalimat yang Allah perintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada ahli kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini perintah dari Allah kepada Nabi kita SAW. Dan di dalam kaidah tafsir jemaah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata qul di dalam Al-Quran, kalimat berikutnya yang Allah sampaikan adalah kalimat yang sangat penting. Jadi kalau antum baca Al-Quran, kemudian antum melewati firman Allah qul, yang artinya adalah katakanlah wahai Muhammad, atau sampaikanlah wahai Muhammad, mesti berita yang nanti akan disampaikan adalah berita yang sangat penting. Nah, kaitannya dengan ayat ini jemaah, Allah perintahkan Nabi kita untuk menyeru
kepada ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa yang dimaksud ahli kitab, jemaah? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahli kitab? Karena mereka adalah pengikut nabi-nabi yang Allah berikan kitab. Ya, di mana Yahudi mereka mengklaim mengikuti Nabi Musa, dan Nabi Musa diberikan oleh Allah kitab Taurat. Adapun Nasara yang mereka mengklaim adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, Allah menurunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab berupa Injil. Nah, kemudian jamaah yang Allah muliakan, ternyata ada latar belakang atau alasan kenapa Allah menyebut Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab. Kenapa Allah nggak menyampaikan saja Qul ya ayyuhal yahud wan nasara, tapi kenapa disebut di situ istilah ahli kitab? Para ulama memberikan penjelasan jemaah. Di antara penjelasan para ulama terkait penamaan ahli kitab, wa fi tasmiyatihim ahlil kitab isyarah ila anna kaunahum ahla kitabin yujibu alaihim qabulil haqq wa irsyadin nas ilaihi la raddahu. Disebut Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab di dalam Al-Quran, tujuannya adalah diantaranya agar mereka menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka mengarahkan manusia untuk menerima kebenaran tersebut dan tidak menolak kebenaran. Kenapa? Karena ternyata jamaah yang Allah muliakan, di dalam kitab mereka, baik itu Taurat atau itu Injil, disebutkan dengan sangat gamblang tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Karenanya apa kata Allah tentang ahli kitab di dalam surah Al-Baqarah? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang Allah berikan kitab, maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal sosok Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak sendiri. Pak, di sini saya mau tanya, Pak, siapa di antara bapak-bapak di sini yang nggak kenal karakter anaknya? Coba angkat tangan, Pak. Antum tahu nggak kapan anak bohong, kapan anak jujur? Kecium nggak, Pak, aroma kebohongan itu? Kalau anak itu udah mulai gelagat-gelagat menyembunyikan sesuatu. Kalau seandainya ada berita kehilangan anak, diumumkan jemaah di tempat pengumuman, terus disebutin ciri-cirinya. Kalau anak antum yang hilang, antum kenal gak yang diumumin siapa? Antum kenal jemaah. Jadi orang tua tuh nggak mungkin nggak kenal anaknya, bahkan anak itu paling kenal ya orang tuanya. Jadi bukan Allah nggak menggambarkan seperti seseorang kenal sama temannya. Kadang kita tuh kenal sama teman secara zahir aja jemaah. Kita udah tahu hakikat teman tuh kapan? Pas dia minjem duit, baru kita tahu hakikatnya. Kalau kita nggak minjemin duit, sangka kita ini orang baik-baik aja, akhlaknya mulia, masya Allah. Ternyata berubah. Antum ajak safar, kelihatan tuh aslinya tuh. Tapi kalau anak jemaah, itu antum selalu perhatikan hampir 24 jam. Seperti itulah Yahudi dan Nasrani kenal dengan sosok Nabi kita SAW. Berarti pertanyaannya jemaah, mereka punya ilmu atau nggak punya ilmu? Punya. Yahudi dan Nasrani berarti punya ilmu. Makanya pertanyaannya, apa alasan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, itu pertanyaan besarnya. Beda seandainya kita bicara tentang kaum musyrikin. Musyrikin nggak punya kitab jemaah. Jadi kondisi orang-orang musyrik bisa jadi lebih punya hujah nanti di hadapan Allah, meskipun tertolak juga hujah mereka. Tetapi bisa jadi mereka lebih mendingan kondisinya di hari kiamat daripada ahli kitab yang Allah sudah kasih ilmu kepada mereka, tapi alih-alih mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, malah menentang
malah mengajak orang-orang untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW. Dan kaedahnya jemaah di dalam berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla, khususnya terkait masalah dosa yang dilakukan dengan dasar ilmu, itu efeknya lebih berat daripada dosa yang dilakukan oleh orang yang nggak berilmu. Jadi orang itu kalau berilmu jemaah, antum udah ngaji, terus antum melakukan pelanggaran, itu antum jangan pikir sama dosanya dengan orang yang belum ngaji terus dia melakukan pelanggaran. Karena antum udah punya ilmu, antum sudah punya maklumat, antum kenal Allah, antum kenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan di hadapan antum tiap pekan minimal sekali ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, terus masih juga melakukan pelanggaran syariat, berarti kan kebangetan jemaah. Itulah ibarat orang-orang ahli kitab yang mengingkari Nabi Muhammad SAW. Jadi semacam sindiran kepada mereka. Ya, kalian ini kan punya ilmu, kenapa nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Kalian tahu betul bahkan nama Nabi disebutkan di dalam kitab suci mereka jemaah. Nama Nabi disebutin di dalam kitab Taurat, kitab Injil. Min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad di antara nama Nabi kita Muhammad SAW. Karena nama Nabi kita banyak, diantaranya adalah Ahmad. Disebutin namanya, bahkan Yahudi, kenapa mereka ke Madinah? Pertanyaannya, kenapa mereka ngumpul di Madinah? Dari mulai Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, ngapain mereka di Madinah jemaah? Karena mereka punya informasi dari kitab suci mereka bahwa nanti ada Nabi terakhir datang di Madinah, di Yathrib. Makanya mereka berbondong-bondong menyambut Nabi terakhir. Tapi ketika tahu kenyataan bahwa Nabi terakhir bukan dari bangsa Bani Israel, apa yang terjadi? Mereka hasad, mereka dengki, mereka menyembunyikan kedengkian di dalam hati mereka dan kebencian di hati mereka kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi terakhirnya bukan dari bangsa Bani Israel. Padahal kalaupun dari bangsa Bani Israel, emang mereka langsung beriman tuh. Antum kalau baca surah Al-Baqarah dan antum pelajari tafsirnya, bukan cuma sekedar dibaca aja, baca coba tafsirnya. Paling enggak baca terjemahannya. Bagaimana Nabi Musa itu sulitnya menghadapi karakter Bani Israel. Bahkan seringkali disebutkan di dalam Al-Quran, Bani Israel itu kalau datang kepada mereka, Nabi, apa yang mereka lakukan? Sebagian diingkari dan sebagian dibunuh. Bahkan tercatat dalam sejarah, disebutkan dalam riwayat, sehari mereka bisa bunuh 100 nabi jemaah. Satu hari jemaah. Jadi coba bayangkan, jangankan yang rasulnya itu dari luar bangsa mereka, yang dari bangsa mereka aja keteteran jemaah. Nabi Musa itu, makanya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk belajar sabar, diantaranya ngambil keteladanan dari Nabi Musa. Jadi Muhammad, kamu tuh punya sahabat-sahabat yang loyal seperti ini tuh masih mending. Dulu ada Nabi ngadepin kaumnya, itu Masya Allah, jengkelnya luar biasa kaumnya. Itu Bani Israel jemaah. Jadi ini sindiran sebenarnya buat Bani Israel dan juga buat orang-orang Nasrani yang mereka diberikan kitab tapi nggak mau beriman. Kama anna fi dzalika ta'ridan biqiyamil hujjah 'alaihim. Sebagaimana di antara latar belakang penamaan ahli kitab sebagai bentuk menambah hujjah atas mereka nanti hari kiamat. Sekali lagi, orang yang ketika dia melakukan pelanggaran syariat dengan ilmu, itu dosanya berbeda dengan orang yang melakukan pelanggaran syariat tanpa didasari ilmu, di atas kejahilan. Beda maksiatnya orang berilmu dengan maksiatnya orang yang tidak berilmu. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, istri-istri Nabi itu jemaah, kalau mereka melakukan kebaikan, Allah kasih pahala 2 kali lipat. Itu orang mulia itu kayak begitu. Tapi ketika melakukan pelanggaran syariat, dosanya juga dua kali lipat. Berbeda dengan orang biasa. Jadi seperti itulah. Makanya kita ini jemaah yang Allah muliakan, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu gurur. Karena kita ini orang-orang pengajian, ahli majelis ilmu, udah kenal sunnah Nabi SAW, perlu evaluasi lagi jemaah. Sudah sejauh mana kita mengamalkan ilmu kita?
Karena fatalnya kalau kita melakukan pelanggaran padahal kita sudah tahu ilmunya, dosanya itu berkali-kali lipat. Beda sama orang yang belum ngaji sama sekali. Wa dhammuhum lima hum alaihi minal kufri wasyirki wa takdzibi rusulillah. Sebagaimana di antara latar belakang penamaan ahli kitab, kata para ulama, sebagai celaan untuk mereka atas kekufuran, kesyirikan, dan pengingkaran mereka terhadap rasul-rasul yang Allah utus. Jadi itu di antara latar belakang kenapa mereka disebut sebagai ahli kitab. Apa kata Allah? Qul ya ahlal kitab. Katakanlah wahai Muhammad, serukanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, kemarilah, dipanggil sama Nabi. Kemarilah menuju satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Gak ada bedanya, kita sama-sama di atas kalimat tersebut. Apa maksud kalimat tersebut, jemaah? Dan apa kalimat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sebutkan di lanjutan ayatnya, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalimat yang dimaksud yang menyatukan antara kaum muslimin umat Muhammad SAW dengan ahli kitab pada hari ini atau di masa Nabi pada hari itu adalah kalimat alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, yaitu kalimat kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kami tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Jadi kalimat persatuan itu ternyata adalah kalimat apa? Kalimat tauhid dan kalimat berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan. Jadi nggak ada yang bisa menyatukan kita, jemaah, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani kecuali kalimat ini. Kalau kita mau bersatu, kan hari ini orang banyak yang mengkampanyekan persatuan agama, begitu kan? Menghimbau supaya kita ini rukun-rukun lah antara umat beragama. Kita saling menghargai, kita bisa saling menyatu, ya, saling support dan seterusnya. Oke, tapi syaratnya satu, kalimat kita harus ini. Kalau kalimat kita nggak ini, kita nggak bisa nyatu. Jadi toleransi itu dibangun di atas kalimat ini. Alla na'budu illallah, kita nggak akan beribadah kecuali kepada Allah dan kita tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Baru kita kaum muslimin Yahudi dan Nasrani bisa bersatu. Persatuan kita dibangun di atas kalimat ini, jemaah. Alla na'budu illallah, bahwa kita nggak akan beribadah. Apa makna ibadah? Al-ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dikembangkan oleh para ulama berikutnya, ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yardah. Dia adalah sebuah nama yang menghimpun segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal a'malil aqwal minal a'mali wal aqwali dhahirah wal batinah. Baik itu bentuknya ucapan ataupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi, itu semua ibadah. Di gampangnya itu apa, jemaah? Ibadah adalah semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang sifatnya tampak maupun yang sifatnya tersembunyi. Karena banyak di antara kita, jemaah, yang menyangka bahwa yang namanya ibadah itu cuma sujud, ruku, sholat, ya, puasa, tilawatul Quran. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak melakukan kesalahan dalam ibadah yang sifatnya zahirah. Dia tidak ruku kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak sholat, tidak menyembelih sembelihan kecuali untuk Allah. Tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tapi ketika masuk bab amalan-amalan batinah, amalan yang sifatnya batin, mulai terjadi perbedaan antara kita, ya jemaah. Level tauhidnya. Jadi tauhid itu juga kita nggak bisa jadi nggak sama. Ya, ada orang-orang yang tauhidnya itu hanya perkara zahir saja, tapi tawakalnya masih sama kerjaan. Tawakalnya masih sama atasan.
Sehingga rasa takutnya lebih takut sama atasan daripada sama Allah. Ketika aturan-aturan yang dibuat perusahaan itu menyalahi aturan-aturan Allah, dia lebih takut sama aturan perusahaan ketimbang takut melanggar aturan-aturan Allah. Kemana bab tauhid khaufnya jemaah? Kita lupa bahwa khauf itu juga bagian dari ibadah. Rasa takut itu termasuk ibadah. Di mana rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita bahas bab cinta. Kemana roja rasa harap kita? Sebagian orang yang mengaku ahli tauhid masih berharap kepada selain Allah, menggantungkan harapan masih kepada selain Allah. Sebagian kepada Allah, sebagian dia gantungkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karenanya rusak jemaah muamalah di antara kita gara-gara bab tauhid ini belum beres jemaah. Khususnya tauhid yang kaitannya dengan amalan batin. Jadi ketika kita berinteraksi dengan sesama kita tidak melakukannya karena rasa takut kepada Allah, bukan karena rasa cinta kepada Allah, bukan karena rasa harap kita kepada ganjaran yang ada di sisi Allah, dan tidak menggantungkan hati kita kepada Allah. Padahal kalau kita bicara tauhid, ya semuanya berarti jamaah universal. Bukan cuma amalan zahir, tapi amalan batin kita itu benar-benar harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat berikutnya, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita nggak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ay la nusyrika bihi syai'an minasyirki la syirkan asghar wala syirkan akbar. Artinya apa jemaah? Artinya kata para ulama, apapun bentuk syiriknya kita nggak akan melakukan kesyirikan. Karena syirik sebagaimana kita tahu terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada syirik yang tampak, terlihat, ya. Ada yang sifatnya tersembunyi. Jadi ketika seseorang berikrar la nusyrika bihi syai'a, kami sama sekali tidak akan menyekutukan Allah dalam hal ibadah dengan sesuatu apapun, termasuk makna yang terkandung di dalamnya, kita nggak akan melakukan syirik kecil, walau syirik, apalagi syirik besar. Syirik kecil aja enggak. Berarti harus dibersihkan dari riya, sum'ah, yang begitu-begitu udah harus nggak ada jemaah. Jadi apalagi syirik besar. Di syirik kecil aja nggak boleh gitu. Kalau kita berada di kalimat ini, syirik kecil udah nggak boleh. Apalagi melakukan kesyirikan syirik akbar yang jelas, yang nyata. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, dari sini ya para ulama menyimpulkan bahwa ada kesamaan dan keselarasan ya di dakwah seluruh rasul. Jadi sebenarnya yang kita sampaikan ini bukan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dan Nabi Isa saja, bukan. Karena Nabi Muhammad SAW seringnya berinteraksi dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka himbauannya itu lebih ditekankan kepada mereka. Tetapi ibrohnya itu sebenarnya buat seluruhnya, buat seluruh bangsa, buat seluruh agama. Makanya para ulama mengatakan ittifaqur rusul war risalat ala da'wati ila tauhid wa tahdzir minasyirik. Dakwah para rasul semua sama, menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah dan memberikan warning atau peringatan kepada manusia tentang bahaya syirik. Semua dakwah rasul, bukan cuma Nabi Musa dan Nabi Isa, tetapi semua dakwah rasul itu mengarah kepada tauhidullah, mengesahkan Allah dalam ibadah dan memperingatkan kaumnya dari bahaya kesyirikan. Makanya di antara firman Allah yang menunjukkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat, berarti bukan cuma ahli kitab, bukan hanya umat Muhammad saja, enggak. Tapi setiap umat Allah utus seorang rasul yang mereka menghimbau umatnya untuk apa? Ani'budullah wajtanibu at-taghut. Untuk beribadah hanya kepada Allah
dan menjauhi segala macam taubat. Apa itu taubat, jemaah? Taubat itu kalau antum baca keterangan para ulama tafsir banyak. Ada yang menafsirkan syaitan, ada yang menafsirkan kahin, dukun, ada yang menafsirkan sahir, tukang sihir. Tapi secara umum, sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, taubat itu adalah segala atau seluruh pihak yang disembah selain Allah dan dia ridho terhadap penyembahan itu. Makanya Nabi Isa itu nggak bisa dikatakan taubat. Kenapa? Karena Nabi Isa nggak ridho, jemaah. Nabi Isa udah berlepas diri dari semua pihak yang menempatkan beliau di posisi ilah, di posisi ketuhanan. Beliau ingkari itu di dalam surah Al-Maidah. Ketika Allah bertanya, apakah engkau wahai Isa mengajak kaummu, mengajak umatmu untuk beribadah kepadamu dan ibumu? Maka Nabi Musa mengingkari hal tersebut. Dan nanti menjelang hari kiamat, sebagaimana di dalam hadis yang sahih, di antara tanda-tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa. Ya, tugasnya itu diantaranya adalah memerangi Dajjal, mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Mematahkan salib, di antara keterangan para ulama dalam masalah ini adalah mengingkari segala macam bentuk kesyirikan yang ditujukan kepada beliau. Beliau akan mengingkari bahwa diri beliau itu bukan Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan beliau akan memberikan klarifikasi bahwa saya ini nggak pernah menempatkan diri saya setara dan sejajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting, jemaah. Jadi kalimat para nabi dan rasul itu sama, ya, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhkan umatnya dari berbagai macam kesyirikan. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, kalau kita tidak bersatu di atas kalimat ini, maka kita nggak bisa bersatu. Ahli kitab kalau menyerukan persatuan, syaratnya adalah kita bersatu di atas kalimat ini. Nabi kita jamaah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa dakhalan nar. Tegas kalimat Nabi dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi, tidak ada seorang pun Yahudi dan Nasrani yang dia mendengar aku diutus kemudian dia tidak beriman kepadaku kecuali dia akan masuk ke dalam neraka, illa dakhalan nar. Berarti tadi jemaah, kalau kita mau bersatu, bersatunya di atas kalimat ini. Nggak ada kalimat lain sudah. Mau sebangsa, setanah air, nggak ada. Yang ada kita cuma sebatas toleransi. Mereka beribadah, kita kasih mereka kesempatan beribadah. Tapi kalau kita mau mengajak persatuan, maka persatuan itu mesti dibangun di atas kalimat ini. Sehingga konsekuensinya jamaah yang Allah muliakan, di antara keterangan para ulama, konsekuensinya adalah kalau kita tidak bersatu di atas kalimat ini, maka masing-masing berjalan di atas kalimatnya sendiri. Jadi kalau mereka masih mau terus mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam, mereka masih mau menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan, maka silahkan. Begitu juga Yahudi, mereka masih pada akidah mereka nggak mau beriman sama Nabi Muhammad SAW, maka jalan masing-masing. Maka sejak saat itu diamalkanlah firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau mau bersatu di atas kalimat ini, nggak mau bersatu, nanti ayat ini jemaah di akhir mengatakan fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimin. Kalau mereka berpaling dari seruan ini, ya, dari seruan persatuan ini, maka katakanlah bahwa kami tetap menjadi seorang muslim. Jadi bukan kita ngikut-ngikut akidah mereka, apalagi ngikut-ngikut ritual mereka, apalagi memberikan wala loyalitas kita kepada mereka, ya, mencintai mereka seperti kita mencintai saudara kita kaum muslimin. Nggak ada jemaah. Ini bertentangan dengan asas dari akidah kita. Bahkan ini bertentangan dengan asas kaidah cinta. Orang itu kalau udah jatuh cinta kepada sesuatu, maka atau dia jatuh cinta kepada pihak tertentu, maka otomatis dia akan membenci yang dibenci sama pihak tersebut. Benar kan? Antum misalnya nih, logika sederhananya, antum klub sepak bola yang antum sukain, dulu sebelum hijrah misalnya,
Nah, nggak ada. Ini kutu buku semua dari sebelum hijrah. Barcelona. Barcelona. Coba saya mau tanya, bisa fans garis keras ya Barcelona itu duduk berdampingan sama fans garis keras Real Madrid pas El Clasico lagi, duduk sebelah-sebelahan gitu? Atau fans garis kerasnya Milanisti sama fans garis keras, bukan garis lurus nih jemaah, garis keras Interisti, bisa nggak duduk bareng tuh pas lagi derby della Madonnina misalnya? Tapi ini yang satu nyela yang ini, yang satu nyela, gimana ceritanya? Atau logika sederhana lagi, antum bisa gak duduk berdampingan terus mencintai seseorang yang dia bilang ibu antum seorang pezina, ngata-ngatain bapak antum, jelek-jelekin keluarga antum, bisa gak duduk berdampingan sama orang itu? Masih bisa tuh cium tangan, cium kening gitu. Oh, mengagungkan, menyambutnya itu seperti menyambut tamu agung. Sama orang yang mencaci maki orang tua antum, memfitnah, menodai kehormatan orang tua antum, bisa nggak? Kecuali antum nggak cinta sama orang tua, nah itu beda lagi. Makanya tadi kaidah cinta itu berlaku di segala hal. Antum kalau udah cinta banget sama sesuatu atau sama pihak tertentu, mesti ini lazim, ini hukum mulazamah, talazum. Kalau antum cinta banget sama pihak tertentu, otomatis antum akan membenci pihak-pihak yang dibenci sama dia. Oke, antum kalau antum perhatikan coba, misalnya ada fans apa namanya, boyband Korea garis keras gitu kan, dia pasti benci sama yang dibenci sama tokoh yang dia idolakan, meskipun nggak benar dalam bab ini. Tapi maksud saya kaidah cinta tuh masih begitu coba. Karenanya kalau antum masih bisa duduk bareng, masih bisa saling bermesraan satu dengan yang lain, dengan pihak yang mencela Allah Jalla wa'ala, mencaci maki Nabi kita SAW, mencela Rabbul Alamin, itu berarti ada masalah dengan cinta kita kepada Allah. Sesederhana itu. Berarti kita belum mencinta Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Berarti kita belum loyal banget sama agama kita. Tadi belum jadi fans garis kerasnya dalam tanda kutip ya agama kita ini jemaah. Dipertanyakan tuh cinta kita. Karena nggak bakal bisa duduk bareng. Kalau mau nyatu, ya nyatunya tadi di atas kalimat tauhid. Nggak bisa kita masing-masing tapi bisa bermesraan. Toleransi itu jemaah. Itu konsepnya adalah kita memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah kepada sesuatu yang dia yakini. Nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita mencela sembahan dia. Sebagaimana Allah mengatakan, wala tasubul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencela sembahan-sembahan selain Allah yang disembah sama orang-orang tersebut, karena nanti mereka akan mencela balik, mereka akan mencaci maki balik Allah tanpa ilmu. Toleransi artinya kita nggak boleh mencela sembahan mereka yang potensinya mereka kan mencela balik Tuhan kita Azza wa Jalla, membiarkan mereka untuk beribadah, bukan mengagungkan, mencintai, membangun loyalitas, melindungi, mensupport dan seterusnya. Makanya masalah di masyarakat kita jemaah, ternyata itu bukan hanya masalah tauhid, tetapi masalah al-wala wal bara. Itu masalah di secara umum masyarakat kita nggak ngerti gitu. Kebanyakan kita ini masih belum paham loyalitas itu dibangun di atas apa. Boleh nggak kita mencintai pihak-pihak ini, atau kepada siapa kita berlepas diri? Ya itu kita harus clear jemaah. Sebagai seorang muslim, masalah-masalah seperti harus sudah clear. Kalau enggak, ya maka tadi jemaah, percuma kita menyuarakan toleransi, saling menghargai dan seterusnya, tapi kita nggak paham basic dari akidah kita. Dan al-wala wal bara itu diantara basic di dalam akidah kita. Kepada siapa kita loyal dan kepada siapa kita berlepas diri. Kemudian di antara ikrarnya, selain tadi kita enggak, kalau kita mau bersatu, maka bersatulah di atas
kalimat tauhid dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Kemudian Allah mengatakan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kita juga tidak akan mengambil sebagian dari kita sebagai arbab. Arbab itu jamak dari kata rob. Rob itu artinya apa jamak? Yang mengatur, yang membuat undang-undang, yang membuat hukum, yang menentukan halal haram, itu rob. Tapi kalau kita baca Quran, karena kita ngajinya cuma terjemah, pemahaman kita nggak akan bisa sempurna memang. Saya sering sampaikan di beberapa tempat, kalau kita mau betul-betul memahami Quran, nggak bisa hanya bersandar dengan terjemahan. Mau nggak mau harus ngaji tafsirnya. Karena kalau kita cuma berpedoman dengan terjemahan, antum baca terjemahan ilah sama rob di Quran terjemah, itu terjemahannya sama. Biasanya diterjemahin apa jemaah? Rob sama ilah. Antum baca Quran nggak sih? Baca terjemah nggak? Kata rob itu antum pernah perhatikan nggak? Rob atau ilah, dua-duanya. Itu kalau di Quran terjemah diterjemahnya apa? Tuhan. Mau disebutnya ilah, mau disebutnya rob, itu terjemahannya sama, Tuhan. Padahal kalau kita belajar akidah, ilmu akidah, kita belajar kitab-kitab tafsir, mesti ada penekanan lebih antara kata ilah dengan kata rob. Ilah itu Tuhan, betul, tapi dia dari sisi ibadah. Makanya nama lain dari tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ubudiyah, tauhid ibadah. Adapun rob, dia Tuhan, betul, tetapi dari sisi pemeliharaan, menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberikan rizki, mengatur, membuat undang-undang, nah itu rob tuh. Jadi Allah itu kan punya banyak nama, tapi di antara nama yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran, ilah atau Allah dan rob. Makanya harus paham gitu aja. Jadi pas kita baca Quran tuh rasanya juga beda, ada penekanan lebih. Jadi kalau kita nggak belajar ilmu akidah, kita nggak belajar ilmu tafsir, baca rob, baca ilah itu rasanya sama. Kita nggak bisa membedakan apa bedanya ilah dengan kata rob atau dengan nama rob. Nah, rob ini adalah pihak yang dituankan, yang diagungkan, yang ditaati, yang dipatuhi terkait penghalalan dan pengharaman. Nah, karenanya jemaah, di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara itu bukan hanya kesyirikan dalam bab uluhiyah, tapi mereka juga melakukan kesyirikan dalam bab rububiyah. Bab uluhiyahnya kan jelas jemaah ya. Mereka memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah, ilah tadi, selain Allah. Dalam bab rububiyah, masalah mereka adalah menjadikan rohib-rohib mereka, ya, petinggi-petinggi agama mereka itu seperti Allah yang memiliki nama Rob. Mereka menjadikan, ya, ahli ibadah mereka, petinggi-petinggi di agama mereka itu setara dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal apa? Menentukan hukum halal haram. Jadi yang dibilang oleh petinggi-petinggi agamanya halal, meskipun Allah katakan haram, yang diikuti yang mana? Yang petinggi mereka tadi mengatakan halal. Ketika Allah bilang haram, petinggi mereka bilang halal, yang diikuti halal. Seperti itu jemaah. Makanya sebelum saya tutup, ya, jeda azan isya, makanya jemaah, ketika Adi bin Hatim ini mantan Nasrani, sahabat Nabi radhiyallahu taala, dia masuk Islam. Pas dia udah masuk Islam, dia konfirmasi kepada Nabi SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kita nih waktu Nasrani dulu, kita nggak pernah merasa beribadah kepada rohib-rohib kami itu. Nggak pernah. Kami nggak merasa menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau Isa, iya. Tapi rohib-rohib ini enggak.
Apa kata Nabi SAW? Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhalluna ma ahallallah fatuhillunahu. Kata Nabi SAW, bukankah mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Ada di antara bab mereka, fikih mereka mungkin ya bahasanya. Mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian juga mereka menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Nah, maka kata Adi bin Hatim, qala na'am, iya. Sebagian kita dulu nih ngikutin rohib-rohib kita dalam bab tahlil dan tahrim, dalam bab penghalalan dan pengharaman. Jadi apa yang dibilang rohib kita dulu halal, meskipun Allah bilang haram, ya kita ngikutin ini. Yang dibilang mereka haram, meskipun Allah halalkan, kita ngikutin rohib kita. Maka kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud kalian menyembah mereka. Itu yang dimaksud kalian telah menghambakan diri kalian kepada rohib-rohib tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas jemaah pada sesi pertama. Insyaallah kita lanjutkan ba'da adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seruannya kepada ahli kitab melalui lisan Nabi SAW agar kita bersatu di atas kalimat tauhid, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah, tidak mengkultuskan siapapun dan mensejajarkan siapapun sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukan Allah dengan berbagai macam kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Dan begitu juga tidak menjadikan rohib-rohib atau ahli ibadah atau ulama-ulama yang dituankan atau diagungkan itu sejajar dengan Allah dalam rububiyah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan firman-Nya, fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, wahai Muhammad, kalau tidak mendapatkan titik temu antara engkau dengan mereka ahli kitab, maka berpalinglah dari mereka dan menghindarlah dari mereka, ya, berpalinglah dari mereka. Faqulu syhadu bi anna muslimun, dan katakanlah bahwa kita adalah muslim, ya, maka persaksikanlah bahwasannya kita ini adalah orang-orang muslim. Yani tetaplah engkau berada di atas agamamu dan merasa mulia dengan agamamu, min ghairi iktirafi biman tawalla anhu, biman tawalla an, tanpa memperdulikan orang-orang yang berpaling dari kalimat tersebut. Jadi kalau misalnya memang tidak ada titik temu antara engkau dengan ahli kitab, mereka tidak mau bersatu di atas kalimat ini, maka jalanlah engkau masing-masing, jalanlah engkau dengan agamamu, dengan akidahmu. Faqulu isyhadu bi anna muslimun, katakanlah kami tetap akan berada di atas agama Islam, dan biarkan mereka di atas agamanya. Dari ayat ini jemaah yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan tentang wujubu i'tizazi al-muslim bidinihi i'la'an lil haqqi wa idharan lahu. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya merasa mulia dengan agama kita. Wajib sebagai seorang muslim itu merasa mulia dan tidak minder dengan agamanya. Dan juga wajib bagi kita untuk mengangkat kebenaran dan menampilkannya. Jadi bukan apa ya, kebanyakan kita ini jemaah sekarang kelihatannya itu terlalu banyak basa-basi gitu loh. Terlalu banyak basa-basi. Ya, dengan atas dasar apapun lah, toleransi, saling menghargai, enggak. Jadi saya mau tanya jemaah, siapa yang lebih ngerti toleransi? Kita apa Nabi waktu di Madinah? Siapa yang berani menyangkal bahwa Nabi itu orang yang paling toleransi? Tapi di waktu yang sama Nabi mengumumkan kepada ahli kitab persatuan di atas tauhid. Jadi betul kita toleransi, kita saling menghargai,
ya, tetapi tidak boleh menafikan wajibnya kita mendakwahkan ahli kitab untuk kembali kepada kebenaran dan menyinggung mereka dalam tanda kutip dengan ilmu yang mereka miliki. Harusnya mereka lebih dulu beriman. Makanya kan Waraqah bin Naufal jamaah sebelum meninggal, ketika Nabi mendapatkan wahyu, apa kata Waraqah bin Naufal? Yang datang kepada kamu itu, wahai Muhammad, itu adalah Jamus, itu adalah malaikat yang dulu diutus oleh Allah menemui Nabi Musa. Kalau seandainya aku masih hidup setelah kau diutus menjadi Rasul, karena pada saat itu Nabi belum jadi Rasul, turun surah Al-Alaq itu menetapkan kenabian beliau. Baru kemudian datang surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan seterusnya. Baru mengukuhkan beliau menjadi Rasul. Ketika beliau jadi Rasul, Waraqah bin Naufal sudah meninggal duluan. Tapi janjinya Waraqah bin Naufal adalah, kalau saya masih hidup ketika kamu jadi Rasul, wahai Muhammad, aku akan beriman kepadamu. Kenapa? Beliau ngerti, beliau punya ilmu. Tapi sebagian orang yang punya informasi tentang Nabi kita SAW, mereka nggak mau beriman kepada Nabi SAW. Dan kalau mereka nggak mau beriman, jangan basa-basi, umumkan kita tetap Muslim. Dan akidah kita akidah yang benar. Orang yang tidak masuk Islam dan mati di atas akidah tersebut, maka tempatnya di neraka. Berani gak jamaah ngumumin kayak gitu? Pertanyaannya nih, kita nyambut, betul nyambut, tapi sambil kita bisikin tuh di telinganya, Pak atau Pak Paus atau apa gitu kan, kalau engkau nanti meninggal dalam akidah ini masuk neraka loh. Berani gak begitu? Ya, Pak. Jadi menghargai tapi mendakwahkan juga gitu. Kebanyakan kita lebih menampilkan sikap bermesraan, mujamalah, ya, basa-basi, toleransi, menghargai, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi lupa kita punya kewajiban menampilkan al-haq di hadapan ahlul batil. Jadi kalau sudah menampilkan hak itu berarti nggak ada basa-basi ya, tegas kalimatnya itu. Kalau mereka berpaling, maka kita tetap wajib merasa mulia sebagai seorang muslim dan tetap wajib menampilkan kebenaran dan mengangkat kebenaran di hadapan manusia. Wa ighadatu li a'da'iddin wa khusumihi, dan menampilkan kebencian, ya, menampilkan kebencian kepada musuh-musuh agama. Jadi bukan nampilin sisi humanisnya saja dengan orang-orang ahli kitab, tapi juga harus menampilkan sisi kebenciannya kepada akidah yang menyimpang. Itu baru muslim beneran, coba. Jadi di sisi lain dia menerangkan, ya, kita harus menghargai, harus toleransi dan sebagainya. Tapi di sisi lain kebanyakan orang diem dari kebenaran, nggak mau dia dakwahkan agama yang hak, agama Islam. Siapa yang mengambil agama selain Islam nggak akan diterima sama Allah, kata Allah. Dan di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Berani gak nyampein kayak gitu di hadapan ahli kitab, sebagaimana Nabi menyampaikan itu di hadapan ahli kitab. Makanya jamaah, nggak mungkin, tadi saya sampaikan, nggak mungkin bertemu, kata Allah, orang beriman itu yang imannya ori dengan kecintaan kepada musuh-musuh agama. Antum melihat surah Al-Mumtahanah ayat pertama, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan jadikan musuhku dan musuh kalian, musuh agama, sebagai wali. Wali itu apa jemaah? Kekasih, soulmate, teman akrab, tempat di mana kita membangun loyalitas kita. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah, tidak mungkin kau dapati wahai Muhammad satu kaum
yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, namun di sisi lain mereka mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin ketemu tuh, kata Allah. Jadi kalau antum melihat ada misal tokoh agama Islam, mereka mencintai musuh-musuh Allah, maka berarti ada masalah dalam imannya. Itu sesederhana itu logikanya. Karena orang yang beneran beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah, nggak mungkin mereka mencintai musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun musuhnya tersebut adalah bapak mereka sendiri, atau anak mereka sendiri, atau saudara kandung mereka sendiri, atau kerabat-kerabat dekat mereka. Makanya di perang Badar jemaah, Abu Ubaidah bin Jarrah bunuh bapaknya sendiri. Umar bin Khattab bunuh beberapa kerabat dekatnya sendiri. Dan para sahabat yang lain juga demikian. Yang dibunuh itu di perang Badar, itu yang terbunuh dari kalangan kaum musyrikin, itu kerabat dekat mereka semua itu. Ya, makanya nggak bisa ketemu jemaah antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan cinta kepada musuh Allah dan Rasulnya. Karenanya sebagai seorang muslim jemaah, kata para ulama, wajib kita alla yata'athar, tidak terpengaruh, wala yaktaris, dan tidak memperdulikan man kana 'alal haq biman yatawallawna anhu mahma kathuru. Nggak perlu memperdulikan orang-orang yang menyimpang sebanyak apapun mereka. Tetap aja istiqomah di atas kebenaran. Mau sebanyak apapun yang menyimpang, biarin aja mereka. Karena toh kita sudah menyampaikan kebenaran. Kalau mereka nggak mau terima, ya sudah. Biarkan aja mereka di atas kesesatan tersebut dan di atas kebatilan. Wa alaihi an yatamassak bil haq, tapi kita wajib berpegang kepada al-haq. Fal haqqu ahaqqu an yuttaba. Karena al-haq, ya kebenaran itu jemaah, lebih berhak, lebih layak untuk diikuti daripada pihak-pihak lain. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu, jangan ikut mereka. Tetap di atas agama kita, pegang agama kita, pegang akidah yang benar ini, meskipun banyak yang menentang kita, dan meskipun musuh kita adalah orang tua kita sendiri, meskipun kerabat dekat kita sendiri. Tetap aja kita jalankan agama kita, karena kebenaran itu lebih layak untuk kita ikuti dari siapapun yang ada di dunia ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan jemaah. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tegar di atas agama kita, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sini jemaah, mungkin ada pertanyaan yang ingin didiskusikan. Saya persilakan sebelum saya tutup. Mau gambarin dulu apa? Ya, dari kanan dulu coba.